Cerita ini berasal dari tanah Makassar. Pada zamannya, ilmu parakang digunakan untuk kebatinan, kejayaan, dan kesuksesan. Karena pada masa itu, mau tidak mau, hampir sebagian penduduk mempunyainya. Tapi untuk tujuan melawan penjajah, kejahatan, dan kelancaran usaha. Dan mau tidak mau juga, setiap keturunan yang leluhurnya mempunyai ilmu tersebut, maka salah satu dari keturunannya juga akan menjadi parakang. Entah berapa puluh janin yang telah ia bawa dari seorang ibu yang tengah mengandung, dan entah pula berpuluh-puluh bayi yang ia bawa dari tangan seorang ibu yang baru melahirkan untuk dimakan. Risma adalah seorang perempuan cantik, ayu, dan baik hati. Dia baru memasuki usia remaja. Keluarga dan para temannya pun banyak yang dekat dengannya karena ia tipe orang yang mudah bergaul. Tapi di balik kecantikan dan keluguannya, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang parakang. Di malam-malam tertentu, roh Risma keluar dari jasadnya, tapi dengan bentuk tubuh yang berbeda. Hanya kepalanya saja yang sama. Bagian bawah tubuhnya adalah organ tubuh saja, usus, jantung, hati. Pokoknya semua bagian organ tubuh dalam manusia, membuat orang yang tidak sengaja melihatnya lari ketakutan. Sebelum masuk ke cerita, mari kita semua doakan agar roh jahat, jin yang orang sini sebut sebagai parakang, kontraknya telah selesai. Karena awalnya Risma sendiri tidak tahu bahwa dia telah menjadi parakang, menjadi roh jahat yang ditakuti oleh warga. Ini semua karena perjanjian awal leluhurnya dengan roh tersebut. Maka semua keturunannya akan menjadi parakang, dan disetujuinya pula, menjadikan para keturunannya yang tidak tahu menahu menjadi korban. Meskipun awalnya untuk tujuan positif, tapi tetap saja bersekutu dengan makhluk lain selain Tuhan adalah sesat. Di hari itu adalah hari yang spesial untuk Risma, hari yang sangat ditunggu-tunggu olehnya, karena di tanggal 28 bulan itu dia berulang tahun. Umur Risma kala itu telah menginjak 17 tahun. Hanya acara sederhana yang dirayakan olehnya dengan mengundang teman-teman sekolahnya untuk makan dan tiup lilin bersama. Dan hari yang ditunggu pun tiba. Semua persiapan di rumahnya pun telah selesai. Tinggal menunggu para sahabat yang diundangnya datang. Tidak berdandan pun Risma sangat cantik. Tapi setelah berhias memakai gaun warna merah kesukaannya, menambah kecantikannya. Tepat pukul 1 siang, satu persatu sahabatnya berdatangan. Ucapan selamat terus didapatkan Risma dari para sahabatnya yang kini telah datang semua. Begitupun begitu banyak kado yang diterimanya. Setelah semua sahabat datang, acara pun dimulai. Tiup lilin di atas kue yang sangat cantik hiasannya. Sebelum ditiup, seperti biasanya, para sahabat menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Risma pun meniup lilinnya sambil berharap semoga tahun sekarang lebih baik dari tahun sebelumnya. Semua orang bahagia di hari ulang tahunnya, dan mereka pun menikmati sajian yang telah dipersiapkan. Singkat cerita, acara pun telah selesai. Para sahabatnya pun pulang kembali ke rumah mereka masing-masing, dan Risma hanya mengantar ke depan pintu rumah saja. "Makasih ya udah mau datang, dan makasih juga atas semua hadiahnya," ucap Risma sambil melambaikan tangan melepas kepulangan para sahabatnya. Dan setelah semua sahabat pulang, sebelum masuk kembali ke dalam rumah, Risma melihat seorang nenek tua berdiri di depan pintu pagar gerbang rumahnya. Nenek yang sudah sangat tua, malahan posisi berdirinya pun sudah membungkuk. Dia melambaikan tangan kepada Risma untuk menghampirinya. "Siapa ya? Perasaan gak kenal, dan baru pertama kali melihat nenek itu," bisik Risma dalam hati, namun sambil berjalan menghampiri. "Iya Nek," ucap Risma saat sudah berada di dekatnya. Tapi nenek tua itu tidak bicara, hanya memberikan bungkusan daun pisang berbentuk segitiga yang ia bawa. "Itu apa Nek? Nenek siapa? Dan mau kemana? Biar saya antarkan," tanya Risma sebelum menerima bungkusan yang hendak diberikan kepadanya. "Semoga kamu bisa melewati ini semua
Kamu akan terbebani kesalahan masa lalu leluhurmu, tapi nenek yakin kamu bisa melewati semua yang akan terjadi, jawab nenek tua itu. Maksudnya gimana ya, Nek? Risma tidak mengerti. Tanya Risma penuh kebingungan. Sekarang sudah waktunya kamu menerima segalanya. Ini ada hadiah dari nenek di hari ulang tahunmu. Terimalah, jawab nenek tersebut. Iya, sekarang Risma ulang tahun, Nek. Oh, nenek mau ngasih hadiah juga ternyata, ucap Risma tanpa memikirkan ucapan nenek tersebut sambil menerima bungkusan yang dibawanya. Yang sabar ya nak, nenek pamit, ucap nenek itu setelah Risma menerima bungkusannya. Nenek mau kemana? Ayo masuk dulu, kita makan dulu. Pulangnya biar Risma anterin, jawab Risma. Risma, kamu lagi ngobrol sama siapa? Tanya ibunya di depan pintu rumah. Risma pun langsung menengok ke arah ibunya sambil berucap, ini Bu lagi ngobrol sama nenek. Tapi di saat Risma menghadap ke depan, ternyata nenek tersebut telah menghilang, membuat Risma menengok kanan kiri, tapi tetap saja nenek tersebut sudah menghilang. Duh, kok ngilang? Ucap Risma. Ayo masuk, udah senja, ucap ibu. Tadi Risma ngobrol sama nenek tua Bu, dia memberikan hadiah juga. Nih hadiahnya. Tapi waktu ibu manggil kok nenek itu menghilang, padahal dia tadi di depan Risma loh, jawab Risma sambil menunjukkan bungkusan daun pisang berbentuk segitiga pada ibunya. Ada apa? Tanya bapak menghampiri istri dan juga anaknya di depan pintu. Itu, tadi Risma dikasih hadiah oleh nenek tua, tapi ibu tidak melihatnya, kata Risma pas ibu panggil dan tanya ngobrol sama siapa. Nenek tuanya menghilang, jelas ibu. Tapi ini hadiahnya ada, tapi orangnya kok nggak ada pak, ucap Risma sambil menunjukkan bungkusan pemberian nenek tua. Coba sini bapak lihat, ucap bapak. Yang awalnya bungkusan tersebut tidak berbau, setelah dipegang bapaknya, tiba-tiba tercium bau amis darah yang sangat menyengat dan tetesan darah menetes di tangan bapaknya. Pak, tangan bapak berdarah, bau amis pula, ucap ibu sambil menutup hidung. Dari dalam daun ini Bu, jawab bapak. Bapak Risma pun membuka bungkusan daun tersebut. Betapa kagetnya dia, ibu dan Risma saat melihat isi bungkusan. Sebuah ari-ari dan gumpalan darah, tapi sudah berbentuk seperti janin. Risma langsung pingsan saat bungkusan itu dibuka. Dia tidak tahu kalau itu adalah sebuah janin. Ris, teriak ibu sambil memeluk Risma yang tiba-tiba pingsan. Ini janin Bu, ucap bapak. Iya sepertinya pak, cepat buang. Gak berani bapak, kalau membuangnya takut terjadi apa-apa, jawab bapak. Simpan dulu pak, kita bawa Risma ke dalam kamar. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Dan bungkusan pun disimpan di atas meja di depan rumah. Bapak Risma langsung membopong anaknya ke dalam kamar. Ris, bangun nak, bangun, ucap ibu sambil membelai pipi Risma. Gimana ini pak? Tanya ibu. Bapak mau menguburkan bungkusannya dulu Bu, takut dimakan kucing, jelas bapak. Gimana bagusnya aja pak, hati-hati dan yang penting cepat ya, jawab istrinya. Bapak pun ke dapur untuk membawa cangkul, kemudian ke depan rumah untuk mengubur bungkusan tersebut. Untungnya masih ada, dan langsung dibawanya ke halaman belakang rumah untuk dikubur. Tapi tiba-tiba terdengar auman anjing di kejauhan membuat suasana menjadi mencekam di saat Bapak Risma menggali tanah. Senja yang tadinya cerah berubah jadi mendung, dan hujan pun turun deras seketika, disertai angin dan kilatan petir. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Bisik Bapak Risma dalam hati sambil mempercepat cangkulannya menggali tanah. Setelah dirasa cukup dalam, bungkusan pun dikuburkannya, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Keturunanku terpilih menjadi seorang parakang. Tiba-tiba terdengar jelas suara nenek tua di telinga Bapak Risma. Langsung saja Bapak Risma menengok kanan dan kiri, namun tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia pun kembali ke dalam rumah. Setelah mandi dan ganti baju,
Bapak Risma menghampirinya ke kamar, yang ternyata Risma baru siuman. "Sahabat Risma kemana, Bu? Udah pada pulang bukan?" ucap Risma seakan lupa kenapa dia pingsan. "Iya, tadi mereka semua sudah pulang. Kamu tertidur di kamar saat masukin kado dari mereka," jelas bapak. Membuat ibunya heran. Mengapa bapaknya berucap demikian, padahal yang terjadi bukan begitu. Kode bapaknya mengedipkan mata membuatnya sedikit mengerti. "Kayaknya kamu kecapean karena sudah 3 hari kurang makan dan tidur juga untuk mempersiapkan acara," jelas ibu ikut berbohong. "Terus gimana teman-teman Risma? Pada marah ya?" tanya Risma. "Enggak, mereka mengerti kok. Ibu jelasin semuanya kalau kamu kecapean. Setelah makan-makan, mereka langsung pulang," jelas ibu. Dan hadiah dari para sahabatnya pun dibuka satu persatu, membuat hati Risma sangat senang. Ada boneka, baju, sepatu, pernak-pernik, dan berbagai macam lainnya, membuat hati Risma bahagia. Bapak dan ibunya pun keluar kamar meninggalkan anaknya yang tengah bahagia membuka satu persatu kado yang diberikan para sahabatnya. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya ibu di ruang tengah. Ibu juga lupakan kejadian tadi seperti Risma. "Bapak juga tidak tahu, Bu," jelas bapak menyimpan rahasia yang entah benar atau tidaknya, dan tidak ingin memperkeruh keadaan. Hari pun berganti. Kala itu Risma kelas 3 SMA. Saat berada di kelas, Risma langsung meminta maaf kepada teman-temannya atas kejadian kemarin. "Maafin ya, kemarin ketiduran," ucap Risma. "Kamu ini ngomong apa, Ris?" jawab salah satu sahabatnya. "Aku gak ingat, pas bangun kalian udah pada pulang. Dan yang aku ingat cuma pas waktu niup lilin," jelas Risma. Ucapan Risma membuat para sahabatnya mengerti. "Gak usah minta maaf. Kemarin itu kamu dan kita semua bahagia bareng di acara ulang tahunmu sampai selesai. Kamu itu pastinya kecapean, Riz," jelas salah satu sahabatnya. "Iya, pasti kecapean. Udah lupain aja," jawab salah satu sahabat juga. "Mungkin juga, tapi aku benar-benar tidak ingat. Makasih ya semua kadonya. Aku suka banget," jelas Risma. "Sama-sama," jawab teman-temannya. Singkat cerita, kegiatan sekolah pun telah selesai. Risma kembali pulang ke rumahnya. "Assalamualaikum, Risma pulang," ucapan salam dari Risma. "Waalaikumsalam," jawaban salam dari bapaknya. "Ibu mana, Pak?" tanya Risma, karena biasanya yang menjawab salam adalah ibunya. "Ibumu sedang menjenguk temannya yang di ujung jalan. Katanya sakit," jelas bapak. "Oh gitu ya," ucap Risma sambil duduk lalu menyalakan televisi. "Ganti baju dulu, terus makan." "Kebiasaan," tegur bapak. "Iya Pak, bentar lagi. Nurunin keringat dulu lah, panas banget hari ini," jawab Risma. Bapaknya tidak marah seperti ibunya akan kebiasaan anaknya. Dia lanjutkan minum kopi dan menghirup rokoknya sambil memikirkan kejadian kemarin. Riz, cepat ganti bajumu dulu. Keburu ibumu datang loh, ntar dimarahin," ucap bapak di ruang tamu. Namun tidak dijawab oleh anaknya. Lalu bapaknya menghampiri ke ruang keluarga yang ternyata Risma tengah tertidur. Tapi mengagetkan bapaknya karena mulut Risma belepotan darah. "Astagfirullahaladzim," bapak Risma beristighfar. "Bangun nak, bangun," ucap bapak sambil membelai rambut anaknya dan membersihkan darah segar yang belepotan di mulut dan pipinya. "Risma tertidur ya Pak? Ibu belum pulang kan?" tanya Risma yang masih setengah tersadar dari tidurnya. "Ibumu belum pulang." "Kamu kenapa mimisan begini?" tanya bapak. Pikirnya mimisan karena ada sebagian darah juga di bagian hidungnya. "Mimisan?" ucap Risma sambil mengusap bagian hidungnya. Dan ternyata ada darah yang tersisa dibersihkan oleh bapaknya. "Iya ya, kok berdarah?" "Ini darahmu banyak, lihat. Cepat ganti baju dan bersihkan mukamu," jawab bapak sambil menunjukkan kain yang berdarah. "Ih, kok banyak gitu ya Pak?" Risma langsung pergi ke kamar mandi. Tidak lama berselang ibunya telah kembali ke rumah. "Darah apa itu Pak? Bapak terluka?" tanya ibu Risma ketika bapak mau membuang kain yang berdarah.
Darahnya Risma. Kayaknya dia mimisan pas tertidur tadi, jelas bapak. Riz, Riz, ucap ibu di ruang keluarga. Risma pun keluar kamarnya. Dia telah mandi dan berganti baju. Kamu tidak apa-apa? Kata bapak kamu mimisan, tanya ibu. Risma juga gak tahu bu. Soalnya tadi Risma tertidur di depan TV, terus dibangunin bapak, dan ada darah di pipi, mulut, dan hidung Risma, jelas Risma. Ada yang sakit gak di bagian hidung? Atau kamu demam? Tanya ibu. Gak sakit bu, dan gak demam juga. Bu, bagus gak bajunya? Jawab Risma sambil menunjukkan baju baru dari hadiah ulang tahunnya. Iya bagus, jawab ibu dan melupakan kejadian barusan. Teman ibu sakit apa? Keguguran katanya Riz. Kok bisa? Kasian juga ya. Belum waktunya saja mungkin diberikan amanat sama Tuhan. Bu, Risma belum makan, ucap bapak. Kamu ini udah disiapin? Pantas saja kamu mimisan. Ibu Risma langsung ngomel-ngomel. Bapak ini aduan. Risma gak suka. Jawab Risma lalu bangun, berdiri dan pergi ke dapur untuk makan sambil bercanda menjulurkan lidah ke bapaknya. Pak, yang teman ibu itu bukan keguguran, tapi kandungannya hilang. Usia kandungannya sudah 4 bulan. Innalillahi. Hilang gimana bu? Kemarin pas sekitar jam 2 siang, dia kebangun dari tidurnya karena tiba-tiba perutnya sakit sekali. Lalu dibawa oleh suaminya ke dokter kandungan. Waktu sudah diperiksa, hasilnya itu dia tidak lagi mengandung karena janinnya hilang, jelas ibu. Ya Allah. Apa mungkin diambil oleh Parakang ya pak janinnya? Tanya ibu. Hus, ngomong apa itu? Jangan kemana-mana ah. Gak baik bikin persepsi seperti itu. Bapak marah kepada ibu. Iya pak, maaf. Tapi pak, apa jangan-jangan janin yang kemarin dikubur bapak itu ada kaitannya juga? Tanya ibu lagi. Bapak juga gak tahu bu. Yang jelas jangan sampai orang lain juga tahu. Bisa jadi gunjingan banyak orang nantinya, jelas bapak. Istrinya pun terdiam. Bapak lalu pergi keluar rumah meninggalkan istrinya. Mau kemana pak? Ngerokok di luar. Ucapan ibu membuat hati suaminya gundah dan teringat akan janin yang dikuburnya kemarin. Kemudian dia pun ke belakang rumah untuk melihat. Betapa kagetnya bapak saat melihat kuburan janin tersebut telah dibongkar dan daun pisang penutup janinnya terbuka di atas kuburan tersebut. Ya Allah, apa yang terjadi? Apa mungkin ada kaitannya dengan anakku? Bisiknya dalam hati karena terus terngiang-ngiang bisikan wanita tua yang memberitahu kalau anaknya akan menjadi seorang parakang. Kuburan janin yang terbongkar pun dirapikan lagi dan ditutup kembali. Habis dari mana pak? Kok tangannya belepotan tanah? Tanya ibu ketika bapak masuk ke dalam rumah lalu masuk ke kamar mandi. Ambilkan handuk bu, bapak habis beresin tanaman di belakang, jawab bapak yang masih menutupi. 1 bulan telah berlalu. Setelah kejadian tersebut tidak ada lagi kejadian aneh di keluarga Risma. Bapak pun kini berpikiran positif. Mungkin saja janin yang dikubur itu dimakan anjing karena menguburnya tidak terlalu dalam. Dan saat itu ada auman anjing juga ketika menguburnya. Selang 2 bulan kemudian, warga kampung tempat tinggalnya Risma digegerkan dengan sebuah kejadian. Salah satu warga yang baru melahirkan, bayinya diambil oleh Parakang. Hantu kepala yang bagian organ dalam tubuhnya bergelantungan membuat satu keluarga itu histeris ketakutan dan meratapi kesedihan karena bayi yang tidak berdosa digigitnya saat dimandikan bidan, lalu dibawa terbang dan menghilang. Keesokan paginya, di saat ibu Risma membangunkan anaknya untuk sholat subuh berjamaah bareng bapaknya, ibu tiba-tiba berteriak, Pak, Risma pak, Risma, teriaknya. Spontan bapak bergegas ke kamar Risma untuk melihat apa yang terjadi. Dan hal yang pernah terjadi kembali terjadi lagi. Mulut, pipi, hidung, bagian muka Risma dipenuhi darah yang belum mengering. Nak, bangun nak, kamu kenapa nak? Ucap ibu berusaha membangunkan anaknya. Ibu, bapak, udah subuh ya?
jawab Risma setengah tersadar dari tidurnya. Karena melihat ibu yang memakai mukena dan bapak yang memakai sarung dan peci, hal yang biasa terjadi di waktu subuh. Namun kali itu, bapak dan ibunya barengan membangunkannya. Wajah kamu dipenuhi darah semua. Kamu sakit apa, nak? Cerita sama ibu, jangan dipendam sendiri. Jelas ibu. Hah? Darah? Jawab Risma lalu bangun dari ranjangnya. Kemudian melihat ke cermin dan ternyata wajahnya hampir dipenuhi darah. Bahkan bagian rambut depannya pun terkena bercak darah. Bu, Pak, Risma kenapa? Kenapa banyak darah di wajah Risma? Apa yang terjadi? Ucap Risma. Sekarang bersihkan dulu wajahmu. Kuat berjalan tidak? Pinta bapak. Risma pun diantar ke kamar mandi oleh ibunya. Apa yang sakit? Tanya ibu sambil membantu membersihkan darah yang menempel di wajah anaknya. Gak ada yang sakit, Bu. Risma sehat. Tapi kenapa banyak darah di wajah Risma? Jawab Risma sedikit ketakutan dan kebingungan akan hal yang terjadi kepadanya. Kamu hari ini jangan sekolah dulu. Pagi-pagi kita ke dokter, ucap ibu. Risma mau sekolah, Bu. Beberapa minggu lagi ujian kelulusan. Risma gak sakit kok, jawab Risma. Sekeras apapun, di pagi itu ibunya memaksa, tapi Rismanya tidak mau menurut karena di sekolahnya pun sedang mengadakan pra-ujian. Risma yang biasanya berangkat sendiri, di hari itu diantarkan oleh bapaknya menggunakan sepeda motor, takut anaknya kenapa-napa di jalan. Tapi saat melewati salah satu rumah di kampungnya yang terdapat banyak orang tengah berkerumun, bapaknya berhenti sejenak untuk menanyakan apa yang terjadi. Mohon maaf, ada apa ya? Tanya bapak Risma pada salah satu warga yang ikut berkerumun. Itu Pak Yusri, tadi malam Ibu Rani melahirkan, jawab salah satu warga. Lah terus? Tanyanya lagi. Anaknya laki-laki, tapi katanya pas lagi dimandikan bidan, tiba-tiba jendela kamar terbuka dengan sendirinya. Angin masuk berhembus kencang, dan tidak lama berselang, Parakang datang mengambil bayi yang tengah dimandikan bidan. Jelas salah satu warga. Astagfirullahaladzim. Parakang itu apa, Pak? Tanya Risma. Bapak pun langsung teringat kejadian tadi subuh. Anak gadis gak perlu tahu yang begituan, jelas bapak. Betul Ris, gak perlu dipikirkan, tar ketakutan lagi, jawab warga yang lainnya. Ya sudah, bapak, ibu, saya nganterin anak saya sekolah dulu ya, mari, ucap bapak Risma. Iya silakan, hati-hati di jalan. Dan setelah mengantarkan anaknya bersekolah, bapak Risma mengunjungi kembali rumah salah satu warga yang anaknya dibawa oleh Parakang. Dan memang benar, cerita yang tadi pagi dijelaskan oleh salah satu warga tersebut membuat pikiran bapak Risma kembali berkecamuk memikirkan ucapan nenek tua saat mengubur janin bahwa anaknya akan menjadi Parakang. Setelah kejadian tersebut, kegiatan ronda malam pun semakin diperketat. Warga tidak mau kejadian tersebut terulang lagi. Dan untuk yang sedang mengandung, setiap pintu rumah, jendela kamarnya digantungi buah jarak dan berbagai benda lainnya, yang konon katanya sebagai syarat tolak bala mengusir Parakang agar tidak mengambil janin ataupun bayi yang baru dilahirkan. Selang beberapa hari kemudian, warga kampung sebelah digegerkan pula dengan kejadian janin yang hilang dalam kandungan. Kabarnya, di saat ibu yang tengah hamil muda itu terlelap tidur bersama suaminya, dia terbangun karena jendela kamarnya terbuka dengan sendirinya dan angin berhembus membangunkan tidurnya. Ibu hamil tersebut hanya bisa melotot dan mulutnya menganga, tak bisa berteriak, saat melihat hantu kepala perempuan masuk ke dalam jendela dan mendekatinya, lalu tiba-tiba menghilang saat mendekati perutnya. Beberapa detik kemudian, seperti keluar kembali dari dalam perut sambil menggigit gumpalan darah, dan setelah itu pergi dan menghilang keluar jendela. Barulah ibu hamil tersebut berteriak kesakitan dan ketakutan. Keesokan paginya juga, Risma bangun dengan keadaan wajah dipenuhi darah. Bapak, ibu, teriak Risma di waktu subuh. Otomatis bapak dan ibunya langsung bergegas ke kamar anaknya. Ya Allah nak, kenapa terjadi lagi? Ucap ibu sambil memeluk anaknya. Sebenarnya apa yang terjadi pada Risma? Setiap pas bangun, wajah Risma penuh darah.
Risma pasti mimpi seakan Risma keluar dari tubuh Risma sendiri. Tapi setelah itu Risma tidak ingat apa-apa. Jelas Risma pertama kalinya membuat sang ibu menatap suaminya. Itu hanya bunga tidur. Yang penting kamu tidak apa-apa. Badan kamu tidak ada yang sakit kan? Jelas bapak. Tapi darah ini dari mana pak? Tanya Risma sambil menangis. Ya bapak juga tidak tahu nak. Kata dokter juga kan mimisan bisa jadi salah satu penyebabnya. Jelas bapak lagi. Walaupun dalam hatinya semakin terngiang-ngiang ucapan nenek tua ketika mengubur janin kalau anaknya akan menjadi parakang. Ketakutan bapaknya pun semakin kuat ketika siang harinya mendapat kabar kalau warga kampung sebelah ada yang kehilangan janin yang ada dalam kandungan. Kejadian seperti itu pun terus terjadi. Di saat anaknya bangun dalam keadaan wajah penuh bercak darah, pasti ada kabar kalau ada yang menghilang janin ataupun bayi yang baru dilahirkan. Walaupun tidak setiap hari terjadi, namun dalam kurun waktu 1 tahun lebih, kadang seminggu 2 kali, sebulan sekali, bahkan ada juga dalam seminggu itu berturut-turut Risma bangun dalam keadaan wajah dipenuhi darah. Sampai saat itu pula, bapak Risma belum yakin dan masih tak percaya kalau anaknya menjadi parakang. Hingga suatu ketika, bapak diminta oleh kakaknya yang sedang hamil besar untuk menginap di rumahnya. Karena gegernya tentang isu parakang di kala itu membuat para ibu yang sedang mengandung ketakutan. Takut janin ataupun bayinya diambil oleh parakang. Dan di saat bapak Risma menginap, di saat itu pula kakaknya ingin melahirkan. Singkat cerita dipanggillah bidan untuk membantu proses persalinan. Mertua kakaknya, suaminya, bahkan nenek dan buyut perempuan Risma pun ikut menginap. Takut hal yang tak diinginkan terjadi pada keluarga mereka. Hingga proses persalinan berjalan dengan lancar. Ibu dan anaknya sehat dan tidak terjadi apa-apa. Tapi di saat bidan sedang memandikan bayi tersebut, tiba-tiba jendela kamar terbuka paksa. Lalu angin berhembus sangat kencang. Karena kisah dari para korban seperti itu membuat keluarga melindungi bayinya meskipun sangat ketakutan. Lanjut Bu Bidan, kalian yang tenang. Dia tidak akan mau mengambil bayinya walaupun dia akan datang, ucap buyut Risma membuat semua keluarga terdiam. Dan di saat masih dalam kebingungan akan ucapan buyut Risma, parakang itu datang melalui jendela yang terbuka dengan sendirinya. Semua orang tiba-tiba kaku, terdiam dan tak bisa berbicara ataupun bergerak, hanya bisa menyaksikan. Hantu kepala itu mendekati bayi di gendongan buyut Risma yang diambil dari bidan yang sedang memandikannya. Ini adalah keturunanmu. Pulang kembali ke jasadmu, Cahayu, cucuku, ucap buyut Risma ke parakang itu sambil menangis. Seperti menurut, parakang itu tidak jadi mengambil bayi yang ada di gendongan buyut Risma. Parakang lalu terbang keluar dari jendela dan menghilang. Maksud nenek buyut, keturunan kita ada yang jadi parakang? Tanya bapak Risma setelah keadaan tenang. Bisa iya dan bisa juga tidak. Tapi kemungkinan salah satu dari keturunanku ada yang menjadi parakang, jawab nenek buyut. Kenapa bisa? Padahal di keluarga kita tidak ada yang menganut ilmu parakang, tanya nenek Risma. Saya pastikan nenek buyut dan kakek buyut tidak menganut ilmu parakang, termasuk juga kamu dan anakmu. Tapi saya tidak tahu kalau leluhur kita dulunya menganut ilmu tersebut, jelas nenek buyut. Tapi kenapa keturunannya menjadi korban? Tanya bapak Risma. Saya tidak tahu pasti, tapi konon syaratnya jika telah mempunyai ilmu tersebut, salah satu dari keturunannya akan menjadi parakang, jelas nenek buyut. Berarti memang benar Risma telah menjadi korban leluhurnya, ucap bapak Risma yang kini telah yakin kalau anaknya lah yang mengambil bayi dan janin yang selama ini menggegerkan warga setempat. Maksud kamu apa, nak? Dari setahun kemarin, keanehan terjadi pada diri Risma. Walaupun tidak setiap hari, tapi setiap bangun tidur ada bercak darah di muka dan rambutnya. Hari itu pula ada yang kehilangan janin ataupun bayi yang baru dilahirkan, jelas bapak Risma sambil menangis.
Semua terdiam di saat Bapak Risma menjelaskan anaknya, dan semuanya juga menangis meratapinya. "Kenapa kamu tidak bilang dari dulu pada kami?" ucap ibu sambil mengusap pundak Bapak Risma. "Aku belum yakin, Bu. Tapi setelah kejadian barusan dan penjelasan dari nenek, baru saya percaya," jawab Bapak Risma sambil menangis. "Kita harus berusaha cari jalan untuk mengobati kesembuhan anakmu. Kasihan cicitku." Keesokan paginya, nenek dan buyut Risma berkunjung ke rumah, sedangkan Bapak Risma pergi ke tempat yang ditunjuk oleh buyutnya itu, yang katanya bisa mengobati penyakit di luar nalar. Bapak Risma datang di sore hari bersama seorang yang sudah tua. Suasana rumah yang tadinya tenang karena ibu Risma, nenek dan buyutnya sedang berbincang, termasuk Risma, namun belum memberitahukan kalau Risma menjadi seorang parakang. "Assalamualaikum," ucap salam dari Bapak Risma yang langsung masuk ke ruang tamu. "Waalaikumsalam," jawab salam serentak dari dalam. Tiba-tiba Risma melotot ke arah orang yang dibawa oleh Bapak sambil berkata, "Pergi!" Orang tua itu terus menggerakkan bibirnya seakan seperti membaca doa dan mantra-mantra. "Kau tidak tahu siapa saya!" teriak Risma sambil tertawa menakutkan. Dan seketika kepala Risma lepas dari lehernya. Begitupun bagian organ dalam tubuhnya, membuat nenek dan ibunya pingsan karena ketakutan. "Kamu tidak akan mampu memutus kontrak yang telah dibuat. Coba saja kalau kamu ingin mati," bentak parakang yang kini telah keluar dari jasad Risma. "Saya akan pergi. Tolong jangan bunuh saya," ucap orang yang dibawa oleh Bapak Risma yang langsung kabur keluar rumah. "Pak, anak saya gimana ini, Pak? Tolong anak saya, Pak," teriak Bapak Risma. "Saya tidak akan mengganggu keturunan keluarga ini karena telah menjadi kontrak leluhur kalian. Tapi jika kalian coba-coba mengusikku, maka aku akan membunuhmu," ucap hantu kepala Risma kepada bapaknya itu. "Tolong pergi. Saya tidak mau cucuku jadi begini. Kasihan dia," pinta buyut dari Risma. "Kelak aku akan pergi dan pergi ke dalam tubuh salah satu keturunanmu lagi yang lainnya," jawab parakang sambil tertawa, membuat buyut dan bapaknya menangis dan tertunduk mendengar jawaban dari parakang. "Nenek buyut, Bapak, kenapa menangis? Dan kenapa ibu dan nenek pingsan?" Tiba-tiba terdengar suara Risma, yang ternyata kini kepala dan bagian organ tubuhnya telah kembali ke jasadnya. "Cucuku," nenek buyut bangun dari duduknya sambil memeluk erat tubuh Risma. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Risma penuh keheranan, karena hingga saat itu Risma belum sadar bahwa dirinya lah yang telah mengambil janin dan bayi. "Kamu tidak kenapa-napa, sayang," ucap bapak yang masih menutupi kebenarannya. Selang beberapa saat, ibu dan nenek Risma pun sadar kembali, dan mereka sekarang tahu bahwa Risma menjadi korban leluhurnya. Keluarga Risma terus berusaha mengobati anaknya, namun hasilnya tetap nihil. Lagi dan lagi, setiap orang yang dibawa untuk memutus ikatan itu, semuanya gagal dan gagal karena tidak mampu melawan parakang yang ada di dalam tubuh Risma. Dan hingga suatu ketika, Bapak Risma mendapat petunjuk dari orang yang mengobati anaknya, meskipun tidak mampu, kalau di salah satu dusun ada yang bisa mengobati juga. Bapak Risma terus berusaha meskipun gagal dan gagal, namun dia tidak menyerah. Dia lalu mengunjungi orang yang katanya bisa mengobati tersebut. "Saya tidak bisa memutus perjanjian yang dulu dibuat leluhurmu, tapi saya bisa menahan agar anakmu tidak lagi memakan janin dan bayi saat tertidur. Tapi ada resikonya," ucap orang tersebut. "Yang penting anakku tidak lagi menjadi parakang. Apapun resikonya akan kami terima. Saya takut anakku ketahuan jadi parakang oleh warga, dan saya tidak akan sanggup menerima kenyataan kalau anakku diamuk karena ulah leluhurnya," jawab Bapak Risma. "Kamu yakin? Karena dia tidak akan menjadi anakmu lagi. Hanya jasadnya saja yang ada. Jati diri Risma akan keluar dari raganya,
atau lelembutnya akan menunggu di luar tubuhnya sampai kontrak Parakang itu habis dan pergi ke tubuh baru salah satu keturunan keluargamu. Jelas orang pintar itu membuat Bapak Risma terdiam, dan selang beberapa saat dia kembali berucap, "Lalu yang mengisi raga anakku siapa?" tanya Bapak Risma. "Dia akan menjadi raga kosong yang diisi berbagai makhluk halus," jelasnya. "Tapi sampai kapan?" tanyanya. "Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan bisa juga sampai mati. Karena roh anakmu tidak kuat menunggu. Tapi saya akan berusaha semampu saya agar Parakang tersebut cepat pergi dari tubuh anakmu," jelasnya lagi. "Tapi bisa cepatkan, Bah? Mohon bantuannya. Lebih baik anakku seperti orang sakit daripada diamuk warga," ucap Bapak Risma. "Saya tidak janji, tapi mudah-mudahan kontraknya beberapa hari saja, sehingga anakmu bisa sembuh kembali," jawabnya. "Kalau begitu resikonya saya terima. Siramkan air ini ke tubuh anakmu, dan lebih baik kamu rantai saja tubuh anakmu. Saya takut yang masuk ke dalam raganya makhluk yang sulit dikendalikan. Dan satu lagi, jangan bolak-balik ke sini apapun yang terjadi pada raga anakmu. Yang jelas, di sini saya akan terus berusaha agar Parakang itu segera pergi ke tubuh baru dan roh anakmu segera kembali lagi. Paham?" tegas orang pintar itu. "Iya, saya mengerti, Bah," jawab Bapak Risma yang sebenarnya tidak tahu kalau dia telah membuat kontrak baru kepada anaknya. Ternyata sebenarnya dukun itu tidak mengobati, tapi memberikan roh Risma ke makhluk yang lebih tinggi kastanya dibandingkan dengan Parakang, membuat Parakang tersebut tidak lagi bisa keluar masuk dari tubuh Risma. Parakang tersebut juga ikut terkurung di dalam tubuh Risma bersama makhluk lainnya yang tidak bisa keluar, sampai roh Risma yang dibawa makhluk yang lebih tinggi kastanya dimatikan. Maka semua makhluk haluslah yang menempati jasadnya. Singkat cerita, Bapak Risma kembali ke rumah dan menjelaskan lebih dulu akan resikonya kepada semua keluarganya. "Tapi kasihan juga anak kita kalau harus diikat rantai tubuhnya," ucap sang istri sambil menangis. "Mau gimana lagi, Bu? Bapak takut kalau Parakang itu ketahuan warga bahwa yang melakukannya adalah anak kita. Risma dan kita semua juga pasti akan diamuk massa. Padahal kita semua kenyataannya tidak tahu apa-apa." Jelas Bapak membuat Ibu mengerti. Mudah-mudahan saja seperti yang diucapkan orang itu, hanya beberapa hari saja. Setelah Risma tertidur, Bapak Risma mengikat kedua kaki dan kedua tangan anaknya. Kemudian disiramkanlah air yang dibawa dari rumah dukun. Setelah air disiramkan ke tubuh Risma, seketika mata Risma melotot. Tubuh Risma berontak, histeris, menangis, tertawa-tawa sendiri, membuat Bapak dan Ibu Risma menangis meratapi nasib buruk yang dialami oleh anaknya. "Kamu yang kuat ya, Nak. Ini semua demi kebaikanmu," ucap Ibu sambil membelai wajah anaknya yang tengah histeris. Tiba-tiba Risma terdiam dari berontaknya, seakan mengerti apa yang diucapkan oleh ibunya. Air mata membasahi pipi Risma, dan ibunya menghapus air mata tersebut dengan tangannya. Lalu saat tangan ibunya mengusap air mata di dekat bibirnya, Risma menggigit tangan ibunya sekuat tenaga. Ibunya pun berteriak kesakitan sambil menarik paksa telapak tangan yang dekat jari kelingking. Darah pun keluar dari telapak tangan Ibu Risma. "Darah, aku mau darah," ucap yang ada di dalam tubuh Risma sambil tertawa dan menangis. "Ibu tidak kenapa-napa?" tanya Bapak. "Luka gigitan anak kita aja, Pak," jawab Ibu. "Sudah, biarin saja, Bu, jangan diganggu," pinta Bapak. Mereka berdua pun keluar kamar meninggalkan tubuh anaknya yang terus berteriak. Sepanjang malam Risma terus menangis dan tertawa, bahkan sesekali bicara sendiri terus-menerus. Sepanjang malam pula ibu dan bapaknya terus menangis meratapi nasib buruk dari anaknya. Di keesokan paginya, suara anaknya tidak terdengar lagi. Ketika diperiksa ke dalam kamar, ternyata dia tengah berbicara sendiri, menangis dan seperti tertawa. Namun tidak ada lagi suaranya, jadi seperti orang bisu.
Mungkin ini bantuan dari orang tersebut, Bu, agar kita berdua tenang dan para tetangga juga tidak terganggu, pikir bapak. Mungkin juga, Pak, tapi kasihan Risma. Hari-hari pun telah berganti, namun Risma belum juga sembuh. Seminggu, sebulan, setahun pun terus berlalu, tapi tetap saja Risma belum sembuh kembali. Makan minum harus disuapi oleh ibunya setiap hari. Hanya sesekali berontak dan kesehariannya menangis tertawa walaupun sebentar saja. Namun anehnya, Risma seperti orang bisu. 20 tahun kemudian pun telah berlalu, namun Risma masih seperti itu. Banyak tetangga dan para sahabatnya berdatangan di awal kejadian karena Risma menghilang begitu saja. Semuanya menangis melihat tubuh Risma yang diikat dan terus-terusan berontak, ngomong sendiri, tertawa sendiri seperti orang gila, tapi tidak ada suaranya. Banyak sekali orang yang menawarkan agar anaknya segera diobati. Sedang kami upayakan, minta doanya saja untuk kesembuhannya, jelas bapak pada waktu itu. Risma saat ini berusia 40 tahun lebih, dan orang tuanya sudah tua juga dan masih belum juga sembuh. Keseharian orang tuanya hanya berjualan di warung kopi dan sembako di depan rumahnya. Dan sekarang di tahun 2024, saya sebagai penulis kembali masuk ke dalam cerita. Setelah saya pulang bersilaturahmi dari tempatnya Kiai Sepuh dan Haji Firman, sesudah pamit ke pemilik warung, saya melanjutkan perjalanan pulang ke kosan. Namun tidak tahu kenapa, saat melewati salah satu kampung ingin beristirahat sejenak untuk merokok dan minum kopi. Kebetulan juga di pinggir jalan kampung tersebut ada warung. Motor pun saya matikan. "Permisi Tabe," ucap saya di depan warung tersebut. "Iya, mau beli apa?" tanya pemilik warung yang seorang laki-laki yang sudah tua. "Ada kopi hitam kek, tapi diseduh dan kalau bisa airnya dimasak sampai mendidih, jangan pakai air dispenser," pintaku. "Ada, tunggu sebentar ya, saya masakin dulu airnya," jawab seorang perempuan yang ternyata di dalam warung tersebut ada mereka berdua. Nenek tersebut masuk ke dalam rumah untuk memasak air, sedangkan si kakek menghampiri saya yang duduk di kursi warung. "Dari nada bicaramu, sepertinya kamu bukan orang sini ya?" ucap kakek membuka pembicaraan. "Iya, bukan kek, saya perantauan, aslinya sih orang Sunda," jawabku. "Habis dari mana dan hendak kemana, nak?" "Saya habis bersilaturahmi kek, dan sekarang mau pulang kembali ke kosan." "Ini rumahmu? Itu bapak dan ibumu?" ucapku sendiri. "Maksudnya nak, kamu ngobrol sama siapa?" tanya kakek tersebut. "Di dalam rumah anak kakek sakit kan?" tanyaku, membuat kakek terdiam dan menatap ke arahku secara seksama. "Kenapa kamu bisa tahu kalau anakku sedang sakit?" tanya balik kakek. Anak kakek yang menjelaskan semuanya. Nggak tahu kebetulan atau memang takdir Tuhan. "Tadinya saya hanya mau istirahat sebelum pulang ke kosan. Capek soalnya perjalanan kemarin," sedikit penjelasanku. "Saya tidak mengerti. Jelasin gimana? Kan anak saya sakit di rumah, bahkan diikat pula tubuhnya," jawab kakek. "Coba ingat lagi kejadian 20 tahun ke belakang. Terus yang di rumah benar-benar anakmu atau bukan?" tanyaku. "Iya benar nak, kakek sudah lelah menunggu kesembuhan anak kakek. Yang di dalam tubuh anak kakek bukan dirinya yang asli." Kakek pun ikut menjelaskan. "Saya membawa roh yang aslinya. Dia terkurung di dalam dimensi lain karena perjanjian yang dibuat," jelasku juga. "Leluhurku yang salah nak, mereka membuat perjanjian dengan makhluk halus," jelas kakek kembali. "Dan kakek juga salah karena membuat perjanjian baru untuk kesembuhan anakmu," ucapku. "Kakek hanya berikhtiar nak, tujuan kakek untuk kesembuhannya juga." "Saya tahu, tapi kakek sama halnya seperti leluhur kakek, menduakan Tuhan. Saya mengerti dan Allah pun akan lebih mengerti. Tobat kek akan dosa yang telah dibuat dulu. Meskipun kakek rajin sholat dan sangat patuh akan agama, saya yakin kakek belum sadar dan tidak tahu kalau yang dilakukan kakek dulu itu sesat. Allah sangat membencinya.
Silahkan kakek mengucap 2 kalimat syahadat lagi. Dan mohon ampun akan dosa yang telah dilakukan dulu. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ucapan saya salah, kek. Ucapku. Dan yang tidak saya sangka adalah kakek tersebut langsung mengucap kembali 2 kalimat syahadat dan langsung bersujud memohon ampunan pada Allah akan dosa yang telah ia lakukan. Pak, Pak, teriak istrinya dari dalam rumah. Kenapa, Bu? Ada apa? Kakek itu langsung bangun dari sujudnya dan setengah berlari masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, selang beberapa saat kakek itu keluar rumah dan menghampiriku. Nak, Risma anak saya, ucapnya terbata-bata. Kenapa anaknya? Lebih baik masuk ke dalam, nak, pintanya. Saya pun masuk ke dalam rumah bersama bapaknya Risma. Dan saat sampai di depan kamarnya, saya tidak langsung masuk. Bu, Pak, kenapa saya diikat? Ucapan pertama Risma yang telah lama hilang selama 20 tahun lebih. Maafin bapak, nak. Maafin semua kesalahan bapak, ucap bapak sambil menangis. Ibu dan bapak Risma menangis bahagia mendengar ucapan anaknya telah kembali. Buka saja, kek, rantai yang mengikat tangan dan kakinya, pintaku. Ikatan rantai yang membelenggu tubuhnya pun lalu dilepas. Mereka bertiga saling berpelukan dan tangis kebahagiaan yang telah lama hilang pecah tak terbendung. Akhirnya saya bebas juga. Tiba-tiba Risma berucap demikian, membuat bapak dan ibunya melepaskan pelukan kebahagiaannya. Sir sia sir aing, angin sia angin aing, banyu sia banyu aing, tanah sia tanah aing, geni sia geni aing, indit mual nanaon, tapi ngalawan mual menang. Ya Allah, ya Rasulullah, tak aya daya sarang upaya salain pitulung Gusti Nu Maha Suci. Ucapku ke sosok yang masuk ke dalam tubuh Risma lagi, yaitu Parakang. Saya mengaku kalah. Saya akan pergi dari tubuh ini. Kamu bisa mengambil roh Risma dari makhluk yang kastanya lebih tinggi dari saya. Tolong biarkan saya pergi, jawabnya. Kamu boleh pergi, tapi semua perjanjian yang telah dibuat berakhir di sini. Tidak ada lagi keturunan dari keluarga ini yang menjadi jurik hulu. Tidak bisa, karena itu sudah menjadi sebuah perjanjian turun-temurun, jawabnya. Kalau begitu, tidak akan ada lagi yang memakan janin dan bayi, karena akan kumakan kamu atas izin Allah, ucapku tegas. Ampun, jangan bunuh saya. Baik, saya akan pergi dan tidak akan ada lagi keturunan keluarga ini yang jadi Parakang, jawabnya sambil memohon. Baik, tapi perjanjian baru telah dibuat. Sekali saja kamu mengusik keturunan keluarga ini, apalagi menjadikannya sebagai jurik hulu, maka kamu akan mati, terbakar jadi abu dengan sendirinya atas kuasa Allah, ucapku. Iya, saya terima perjanjiannya. Pergi. Tubuh Risma yang posisinya sujud kepadaku karena ketakutan makhluk Parakang, takut untuk dimakan, seketika pingsan dan selang beberapa detik, Risma sadar kembali sepenuhnya. Kini kebahagiaan yang telah lama hilang kembali lagi. Meski harus menunggu waktu yang sangat lama, tapi jika Tuhan berkehendak tidak ada yang mustahil. Risma pun sadar sepenuhnya. Nek, mohon maaf, saya matikan api kompornya ya. Sepertinya airnya sudah mendidih karena cairannya berbunyi. Ucapku memecah tangis haru kebahagiaan mereka. Iya, nenek lupa. Gak usah, biar sama nenek saja. Biar sekalian seduhin kopinya, jawab Ibu Risma. Singkat cerita, mereka bertiga pun berkumpul di ruang tamu. Dan terus-terusan Bapak Risma berucap terima kasih. Terima kasih, nak. Terima kasih. Kini anak kami telah kembali, ucapnya. Berterima kasih dan bersyukurlah pada Allah, kek. Ini semua takdir Tuhan. Saya hanya manusia yang gak bisa apa-apa. Manfaatkan kebahagiaan ini dengan lebih dekat pada Allah. Ya Allah, terima kasih telah memberikan keluarga saya kesempatan. Tidak akan kusia-siakan kesempatanmu ini, ya Allah, ucap kakek itu sambil bersujud syukur kepada Allah. Amin. Saya pun meminum kopi yang disajikan oleh ibunya Risma. Bu, Pak,
Lama sekali Risma dikurung dalam kurungan oleh makhluk yang sangat menyeramkan. Bahkan seringkali Risma dan banyak orang lainnya yang terkurung dibawa ke pasar untuk dijual. Tapi dari sekian banyaknya orang tinggal dalam kurungan, hanya Risma dan 2 orang laki-laki yang belum terjual. Saat itu kurungan Risma saat di pasar untuk dijual tiba-tiba ditutup kain. Mulut pun diikat, tapi kainnya juga sedikit terbuka. Beruntungnya pemuda ini lewat dan memaksa makhluk tersebut untuk melepaskan kami bertiga. Anehnya, makhluk tersebut seperti ketakutan dan mengikuti ucapan pemuda ini. Yang 2 orang laki-laki menghilang, tapi Risma diajak pemuda ini untuk mengikutinya tanpa banyak pertanyaan. Risma pun menurut hingga akhirnya Risma dibawa pulang ke rumah dan bisa kembali lagi ke bapak dan ibu. Jelas Risma. Penjelasan Risma membuat bapak dan ibunya tak kuasa menahan air mata karena kesalahan yang dibuatnya. Mereka berdua terus-terusan meminta maaf pada Risma sambil menjelaskan kembali semua yang terjadi hingga Risma dibuat terkurung di dimensi lain. Saya pun karena hobinya sebagai penulis meminta izin untuk menceritakan kisahnya. Saya pamit pulang ya. Berapa harga kopinya? Udah habis 3 gelas aja ini. Dan rokoknya 1 bungkus. Pintaku menutup obrolan. Justru kami yang harusnya bagaimana cara membalas kebaikanmu, nak. Jangankan hanya kopi dan rokok, apapun yang kamu minta, selagi kami mampu akan diberikan, jawabnya. Cukup pak, jangan diteruskan. Kalau bapak tidak mau menerima uang kopi dan rokoknya, asal bapak ikhlas, saya sangat berterima kasih. Ini semua sudah menjadi kehendak Tuhan, kek, nek. Dan mbak, kita saling mendoakan saja agar selalu diberikan pertolongan oleh Tuhan. Sabar dan tawakal. Insya Allah tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya atas kopi dan rokoknya. Saya pamit pulang. Nah, itulah kisah saya setelah pulang dari bersilaturahmi kepada kakek Firman yang telah berhasil berangkat haji melalui jalur berbeda. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Kita jumpa di kisah selanjutnya. Oke, itu dia cerita dari Sulawesi tentang sosok mistis yang bernama Parakang yang sudah dituliskan dan dialami langsung oleh Bang Doni Permana. Terima kasih Bang Doni sudah membagikan kisah di Ada Apa Gerangan 2. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Semoga terhibur ya, dan semoga dapat menambah wawasan kita semua tentang permistisan Indonesia. Jadi mistis itu nggak hanya terjadi di Jawa atau Kalimantan saja ternyata. Bahkan di pulau-pulau lain pun ada banyak cerita yang berbeda. Nah, untuk yang ingin mendapatkan update terbaru cerita-cerita misteri, bisa langsung subscribe channel Ada Apa Gerangan 2. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Baik, udah malam banget ya. Saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.